Opening atau pembukaan dalam suatu session konseling adalah suatu keterampilan untuk membuka atau memulai suatu wawancara konseling dalam hubungan. Adapun tujuan dari opening adalah membina hubungan baik antara konselor dan konseli, untuk memperoleh kepercayaan dari pihak klien untuk memberikan komplimen atau pujian, penghargaan pada klien, sehingga dengan demikian klien mengalami rasa nyaman dan pada gilirannya klien dapat terbuka membeberkan masalah yang dialaminya pada konselor. Secara nonverbal, konselor selalu membuka ruangannya. Konselor selalu berseri-seri dan ramah, mengajak duduk muka berseri-seri, menyediakan tisu di tempat yang mudah diraih. Pada saat kliennya menghubungi, maka dia bersikap ramah, tidak menghakimi. Dia sebagai konselor dapat menyebut atau memanggil nama klien, atau setidaknya sebagai guru BK, maka ia wajib punya buku contekan tentang data. Saat opening, konselor memulai sesinya dengan sapaan umum, menanyakan kabar dan berkata hal-hal yang umum dan yang menyenangkan. Closingnya, konselor menutup sesi itu dengan membantu. Bagaimana menjadi guru sekaligus menjadi konselor yang baik? Dewasa ini menjadi guru tidak cukup hanya bisa mengajar. Seorang yang berposisi sebagai guru ternyata harus juga mampu menjalin komunikasi dengan orang lain dan menjadi seorang konselor. Kekuatan utama dalam melakukan komunikasi wawancara pada proses konseling, orang harus terus-menerus belajar mengenai diri dan orang lain, harus menjadi tuntutan seorang konselor. Posisi kreativitas dalam proses konseling. Di dalam proses konseling, pemikiran kreatif adalah amat penting, baik terhadap konselor maupun konseli. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai kreativitas konseling, juga terdapat pandangan dari Freud tentang psikodinamika. Mengambil keputusan, konseli biasanya datang meminta bantuan karena mereka mempunyai hal-hal yang harus diputuskannya karena adanya konflik. Tahap pertama, mendefinisikan masalah. Konselor yang tidak efektif sering gagal untuk mengidentifikasi masalah pokok konseli. Paling bisa dia hanya mampu menemukan definisi tunggal dari kepedulian konseli. Tahap yang ketiga, akhir. Tahap penentuan keputusan untuk bertindak. Pada tahap ketiga ini akan dibahas mengenai hal-hal yang dilakukan pada proses konseling, seperti mengembangkan alternatif, menguji solusi itu pada kenyataan, memutuskan mana solusi yang paling tepat dengan konseli menyusun rencana atas solusi yang telah dia ambil tadi. Efektivitas konselor dalam wawancara konseling. Proses konseling yang internasional dan efektif akan membantu konseli untuk berkembang secara optimal. Sebaliknya, jika proses konseling berjalan tidak efektif, maka kurang mendalam, maka sudah dapat dipastikan akan gagal mencapai tujuan dan bahkan dapat merusak konseli. Kesimpulannya, dari uraian fakta, contoh, dan pandangan para pakar di bidang konseling, dapat saya ringkaskan seperti berikut.
Satu, mempunyai kreativitas dan ketelitian dan bersedia mau tekun senantiasa belajar terus-menerus, mempunyai empati sehingga hubungan dan proses jalannya konseling berkualitas, mempunyai kemampuan mendengarkan, memperhatikan dengan penuh hati-hati, teliti terhadap konseling dengan menggunakan keterampilan. Apa kegemaran saya? Kegemaran saya ya memasak, terus bermain bola basket, terus bagaimana kalau saya di rumah. Contohnya kalau saya di rumah itu mencuci baju, memasak. Terus apa kamu suka jalan-jalan? Yang apa perbedaannya jalan-jalan dan menyanyi? Kalau menyanyi itu tidak ada bedanya dengan menyanyi itu ada bedanya dengan jalan-jalan. Kalau menyanyi itu kita menyanyikan sebuah lagu yang kita nyanyikan. Kalau jalan-jalan itu ya kita melihat-lihat yang di sekitar kita, seperti ke Simpang 5, melihat ada masjid, ada dan lain-lainnya. Dan kalau kita ke tempat rekreasi itu biasanya banyak wahana dan sebagainya dan lain-lain. Oke guys, thanks for watching. Bye bye.